Halo bradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Taksi ini adalah sebuah film remake dari Taksi versi Prancis. Menceritakan seorang supir taksi bernama Belle William yang harus membantu seorang polisi payah bernama Andrew dalam menangkap kelompok perampok spesialis bank. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, 2, 3, dan gaskeun. Film diawali di kota New York ketika seseorang bernama Belle William melakukan pekerjaan terakhirnya sebagai pengantar paket. Setelah itu, dia akan menjadi seorang supir taksi karena lisensi taksinya telah keluar. Sebagai hadiah perpisahan, teman-teman kurir beserta pacarnya yang bernama Jessie menghadiahkan sebuah turbo untuk dipasang ke taksi miliknya nanti. Setelah mengambil lisensi miliknya, Belle pulang ke rumahnya dan mulai memodif taksi berjenis Ford Crown Victoria miliknya. Di hari pertamanya mengemudikan taksi, Belle mendapat seorang penumpang yang sedang terburu-buru pergi ke bandara. Penumpang itu akan memberikan tip $100 apabila Belle bisa mengantarnya dalam 15 menit. Belle pun menyetujui tawaran itu dan merubah mobilnya menjadi setelan balap setelah menekan beberapa tombol. Setelah itu, dia mengemudikan taksinya dengan ugal-ugalan dan sampai di bandara kurang dari 10 menit. Di tempat lain, seorang polisi bernama Andrew dan seorang temannya menyamar menjadi orang Kuba untuk membongkar transaksi ilegal dari sebuah kelompok kriminal. Tapi karena kurang mendalami aktingnya, penyamarannya pun terbongkar hingga membuat temannya tertembak. Sedangkan para penjahat itu berhasil melarikan diri. Andrew kemudian berniat untuk mengejar para penjahat itu. Tapi karena temannya terluka, Andrew yang sangat payah dalam mengemudikan mobil terpaksa harus mengambil alih kemudi. Karena gugup, Andrew malah mengoper ke gigi mundur. Dan kemudian... Karena kegagalannya dalam menjalankan misi, lisensi mengemudi Andrew dicabut oleh atasannya yang bernama Martha dan turun jabatan menjadi tim patroli jalan kaki. Martha sendiri adalah teman Andrew saat mengikuti tes kepolisian. Tapi karena prestasinya yang baik, dia cepat naik pangkat hingga kini jadi atasan Andrew. Andrew yang sedang berpatroli mendapat laporan dari radio kalau tak jauh dari sana telah terjadi perampokan di sebuah bank. Dia lantas pergi ke tengah jalan untuk meminta tumpangan. Tapi hal itu malah membuat kecelakaan beruntun yang menghancurkan puluhan mobil. Tak ingin disalahkan karena kejadian itu, Andrew lantas kabur dan menghampiri Belle yang sedang ngetem. Dia lalu menaiki taksi itu dan memerintahkan Belle untuk menuju tempat perampokan. Sesampainya di tempat kejadian, Andrew melihat kalau perampok itu telah pergi mengendarai BMW seri 7 tahun 2003. Dia pun lantas meminta Belle untuk mengejar para perampok itu. Awalnya, Belle menolak hal itu. Tapi setelah Andrew menunjukkan rencana polisinya, mau tak mau Belle harus mengikuti kemauan Andrew. Kejar-kejaran dengan perampok pun berjalan cukup menegangkan. Hingga pada akhirnya, perampok itu memasuki sebuah jalan buntu. Melihat perampok terpojok, Andrew turun dari mobilnya dan memerintahkan perampok itu untuk menyerahkan diri. Tapi perampok itu berlaku nekat dan hampir menabrak Andrew.
Sebelum perampok pergi, Andrew sempat menembak salah satu ban mobil BMW itu. Sedangkan Bell sempat melihat wajah keempat perampok itu yang ternyata merupakan gadis-gadis cantik yang pernah dilihatnya ketika di bandara. Setelah perampok pergi, Bell memarahi Andrew karena tak mau ganti rugi atas kerusakan yang terjadi kepada taksinya. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang ke sana dan langsung membawa Andrew dan Bell ke kantor polisi. Di kantor, Martha kembali memarahi Andrew karena kecerobohannya. Setelah itu, dia menemui agen FBI bernama Mullin yang sedang membahas tentang perampokan yang baru saja terjadi. Agen Mullin menjelaskan kalau perampokan itu berlangsung singkat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat ahli dalam menembak. Karena kecerobohan yang dilakukan oleh Andrew, Mullin tidak memperbolehkannya untuk menangani kasus perampokan itu. Miss Williams, I'm Lieutenant Robbins, this is Agent Mullins with the... Setelah itu, Martha dan Mullin menemui Bell yang menjadi saksi dari perampokan tersebut. Tapi, Bell mengaku kalau dirinya tak melihat wajah dari para perampok tersebut. Karena aksi sembrononya bersama dengan Andrew, pihak kepolisian harus menahan taksi Bell selama 2 minggu. Hal itu juga membuat makan siang Bell dan pacarnya batal, sehingga Jesse menjadi marah kepada Bell. Hello? Baby. No. I'm tired of hearing excuses, okay? Look, I'm sitting in my... Setelah keluar dari kantor polisi, Bell diajak berbicara di sebuah kedai oleh Andrew. Andrew berjanji akan membebaskan mobil Bell jika Bell bisa membantunya menangkap para perampok itu. Bell pun mengatakan kalau para perampok itu adalah sekumpulan gadis cantik yang berasal dari Brazil. Dia mengetahui hal itu karena perampok-perampok itu berbicara menggunakan bahasa Portugis. Bell juga menyimpulkan kalau ban anti bocor yang digunakan oleh mobil perampok hanya dijual di sebuah bengkel yang terdapat di pinggiran kota New York. Mengetahui hal itu, Andrew lantas mengajak Bell untuk pergi ke bengkel yang dimaksud. Deal. Because I don't really trust you. Look, as soon as I know this is the place. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di bengkel tersebut dengan mengendarai mobil Daewoo Lanos tahun 2001. Mereka menunggu di dekat bengkel sampai malam hari. Di tengah kegabutannya menunggu para perampok, Bell berkata kepada Andrew kalau bakat mengemudi yang dimilikinya diturunkan dari kakeknya yang seorang montir. Bell juga mengatakan kalau dia bercita-cita menjadi seorang pembalap NASCAR seperti ayahnya. Beberapa waktu kemudian, para perampok datang ke sana dan memasuki bengkel yang dimaksud. Mengetahui hal itu, Bell menyuruh Andrew untuk segera menghubungi polisi. Tapi Andrew menolaknya dan berkata kalau dia bisa menyelesaikan masalah itu seorang diri. Andrew lantas berniat memasuki bengkel. Sayangnya dia keburu dilumpuhkan oleh salah seorang perampok. Perampok itu kemudian menghampiri Bell dan melumpuhkannya juga. He's like... Saat tersadar, mereka telah berada di dalam bengkel dalam keadaan terikat. Pemimpin perampok yang bernama Vanessa kemudian memotong tali yang mengikat mereka. Dari pembicaraan perampok dalam bahasa Portugis, Bell bisa mengetahui kalau perampok itu tak ingin membunuh mereka. Andrew dan Bell kemudian membuat sebuah drama agar Vanessa mendekati mereka. Setelah mendekat, dengan skill bela dirinya, Andrew bisa merebut pistol milik Vanessa dan pergi menuju sebuah ruangan. Di ruangan itu, Andrew membuka keran sebuah tabung gas dan mengancam para perampok akan meledakkan tempat tersebut. Namun sayangnya, perampok itu malah kabur dari bengkel dan meninggalkan Bell dan Andrew yang terkunci di ruangan itu. Mereka akhirnya bisa keluar dari ruangan itu melalui pintu belakang yang tak terkunci dan menemukan kalau mobil milik Andrew telah terbakar. Di saat yang bersamaan, polisi datang ke sana. Namun tiba-tiba... back to my house with me to tell my boyfriend where I was. I'll tell you what we'll do. Karena tak bisa kembali ke kantor polisi, mereka memutuskan pergi ke rumah Bell untuk menjelaskan kepada Jesse kenapa Bell tidak bisa menghadiri makan siang bersama. Tapi setelah Jesse melihat Bell datang bersama Andrew, timbul salah paham di antara mereka. Andrew berusaha untuk menjelaskan situasinya dengan menunjukkan lencana polisi miliknya. Sayangnya, lencana itu malah direbut Jesse dan dirusak menggunakan las. At least let me explain. Mereka kemudian pergi ke apartemen Ibu Andrew dan makan malam di sana.
Setelah selesai makan, mereka pergi ke apartemen Andrew yang berada di sebelah apartemen ibunya. Pagi harinya mereka terbangun dan membahas tentang kejadian di bengkel. Belle kemudian mengingat percakapan perampok itu yang berencana akan melakukan 2 kali perampokan dalam waktu dekat. I want 5 cars on 14th and Broadway waiting and I want them now. Mereka lalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal itu kepada Martha. Tapi Martha tak mendengarkan Andrew karena dia sedang sibuk dengan perampokan yang baru saja terjadi 2 menit yang lalu. Martha kemudian menyuruh Andrew dan Belle untuk menunggu di luar. Di ruang tunggu, Belle berkata kepada Andrew kalau para polisi itu tak akan bisa menangkap para perampok. Yang bisa menangkap perampok itu hanya Belle dengan menggunakan taksi miliknya. Eddie B! Washington! Find Washburn, now. Mengetahui hal itu, Andrew berencana untuk mengambil taksi milik Belle. Setelah berhasil menipu salah seorang polisi, akhirnya Andrew bisa mengambil taksi milik Belle. Setelah itu, mereka pergi ke tempat terjadinya perampokan. Hold it right now! Setelah berhasil merampok sebuah bank, perampok itu pergi dari sana setelah menembak ban mobil milik seorang polisi. Sementara, Belle yang telah sampai di TKP menunggu para perampok melewati jalan tersebut. Belle merasa yakin kalau perampok itu akan lewat ke sana karena dia telah mengenal dengan detail jalan di sana. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian perampok itu lewat di depan taksi Belle. Setelah merubah taksinya menjadi setelan balap, Belle pun mengejar perampok tersebut. Aksi kejar-kejaran itu berlangsung menegangkan. Bahkan, Belle hampir berhasil mengejar perampok itu. Tapi di sebuah zebra cross yang padat dengan pejalan kaki, para perampok nekat menerobosnya hingga hampir menabrak para penyeberang. Melihat hal itu, Belle lantas membanting setir hingga membuat taksinya menabrak hidran dan membuat perampok itu meloloskan diri. Damn! Was on her ass, too. Setelah berhasil lolos dari kejaran Belle, perampok itu menepi di sebuah jalanan sepi. Di sana mereka mengganti ban mobilnya dan merubah warna mobilnya menjadi biru. Mereka juga mengganti pakaiannya menggunakan pakaian yang sangat seksi. No BMW? Di tengah perjalanan, para perampok dihentikan oleh seorang polisi. Polisi itu kemudian memeriksa para perampok berikut isi bagasi mobil tersebut. Tapi, polisi tak menemukan barang yang mencurigakan dari mobil itu. Karena hal itu, para perampok bisa meloloskan diri dari pemeriksaan polisi. Miss Williams, give me your license. I'm taking it away from you. You ladies have a nice day. Sementara itu, karena telah membawa kabur mobilnya dari kantor dan mengejar perampok tanpa sepengetahuan polisi, Belle ditahan sementara oleh Martha. Setelah itu, mereka dibawa kepada seorang polisi yang tadi memeriksa para perampok. Di sana Andrew mengatakan kalau 4 perempuan yang diperiksa oleh polisi itu adalah pelaku perampokan. Mengetahui hal itu, Martha menjadi marah karena Andrew tak memberitahukan hal itu terlebih dahulu kepadanya. Andrew berusaha untuk menjelaskan situasinya. Tapi Martha yang terlanjur marah tidak mendengarkannya dan malah memecat Andrew dari kepolisian. Dia juga mengembalikan surat izin milik Belle dengan syarat Belle tak boleh lagi mengendarai taksinya di kota New York. Officer Preston, come with me. Let's go. You know, I can see why you like that lieutenant. She feisty. All I ever want to do is just be a cop, you know? Setelah berhasil memperbaiki mobilnya, Belle mengajak Andrew untuk menangkap para perampok agar bisa memperbaiki citranya. Dia juga menyuruh Andrew untuk mengemudikan mobil taksi miliknya. Awalnya Andrew menolak hal itu, karena dirinya selalu merasa gugup ketika mengendarai mobil. Tapi setelah Belle memberikan beberapa motivasi, Andrew pun mulai merasa rileks dan berani untuk membawa taksi itu. Walaupun Andrew harus selalu bernyanyi ketika mengendarai mobil. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke apartemen Ibu Andrew. Namun mereka kaget ketika di sana sudah ada Jessie. Ternyata telepon Belle tertinggal di apartemen Ibu Andrew. Saat Jessie menelpon, Ibu Andrew mengangkat telepon milik Belle dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Karena hal itu, Jessie akhirnya bisa mengerti apa yang terjadi kepada Belle.
Dia pun sudah tak marah lagi dan menerima kembali Belle sebagai pacarnya. Well, see, that's the amazing thing right there. Getting a parking space in Let's be Manhattan. logical about this. Let's just go through the story one more time. Okay, go. Ketika sedang makan malam, mereka membahas tentang uang para perampok yang tak ditemukan di mobil. Setelah berdiskusi dengan Jesse, mereka akhirnya menyimpulkan kalau para perampok itu menyimpan uangnya di tempat sampah. Tak ingin membuang-buang waktu, Belle dan Andrew kemudian pergi menuju departemen pengelolaan sampah untuk menyelidiki hal itu lebih detail. Wait, yo, what do you want me to do with this? Mereka berhasil memasuki departemen pengelolaan sampah setelah menipu seorang penjaga. Dari komputer yang berada di sana, mereka akhirnya menemukan siapa petugas kebersihan yang mengambil sampah di dekat bank yang telah dirampok. Esok harinya, mereka pergi ke apartemen petugas kebersihan yang bernama Anthony. Tapi saat mereka sampai, apartemen Anthony tampak berantakan dan tak ada seorang pun di tempat itu. Hello? Ternyata Anthony sedang ditawan oleh anak buah perampok yang kita sebut saja namanya Udin. Udin memerintahkan Anthony untuk melakukan tugas terakhirnya. Jika tugas itu telah selesai, maka Udin akan membebaskan Anthony bersama istrinya. Setelah itu, Udin menemui para perampok yang telah bersiap untuk melakukan perampokan terakhirnya. Resta. Your car, sir. Kembali ke Andrew dan Belle yang masih berada di apartemen Anthony. Di sana, mereka menemukan sebuah berkas tentang rute perjalanan Anthony selanjutnya. Andrew dan Belle pun menyimpulkan kalau rute itu adalah lokasi di mana para perampok akan melakukan aksinya. Andrew lalu menelpon Martha dan memberitahu kalau para perampok itu menggunakan truk sampah untuk mengangkut uang hasil rampokannya. Dia juga memberitahu di mana para perampok itu akan melakukan aksinya. Whoa, pull over. Stop. Setelah berhasil merampok bank, seperti yang diduga oleh Belle dan Andrew, perampok itu membuang uangnya ke tempat sampah. Saat perampok akan pergi, polisi di bawah komando Martha dan Mullins datang mengepung mereka. Mengetahui hal itu, Vanessa memerintahkan temannya untuk membawa seorang Sandra. Dia mengancam akan membunuh Sandra apabila polisi mengikuti mereka. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Sandra, Martha menawarkan diri untuk bertukar dengan Sandra. Vanessa kemudian memeriksa Martha dengan teliti. Setelah dirasa aman, para perampok itu pun membawa Martha sebagai Sandra. Suspects last seen in the vicinity of Look out for a blue BMW headed north on Park Avenue. Belle kemudian menelpon teman-teman kurirnya untuk melacak keberadaan mobil perampok. Sedangkan Andrew menghampiri truk sampah yang akan membawa uang hasil rampokan. Belle dan Andrew lalu pergi ke markas perampok dan berhasil melumpuhkan Udin. Setelah itu, Belle menelpon para perampok melalui temannya yang mengikuti para perampok dan bernegosiasi untuk melakukan pertukaran, di mana para perampok harus membebaskan Martha apabila uang mereka ingin kembali. Belle lantas menyebutkan sebuah tempat untuk melakukan pertukaran itu. You heard her, Mullins. You got... Yo, my phone! Belle telah menunggu di tempat yang direncanakan. Tapi karena polisi telah mengepung tempat itu, para perampok yang kini menggunakan 2 buah BMW M3 langsung menelpon Belle dan menyuruhnya untuk mengikuti mereka. Setelah merubah taksinya menjadi setelan balap, Belle lalu mengejar para perampok itu. Saat mobil mereka telah sejajar, Andrew segera menyuruh perampok untuk melakukan pertukaran. Dia lalu memerintahkan Belle untuk berbelok ke sebuah jalan. Ketika pertukaran itu telah selesai, Andrew memerintahkan Belle untuk segera mengerem mobilnya. Dan kemudian... perampok yang marah karena terjebak di jalan yang belum tersambung, kemudian menembaki Belle CS dengan membabi buta, sehingga membuat Belle tertembak di bagian perutnya. Mengetahui hal itu, Andrew dan Martha kemudian membawa Belle ke rumah sakit. Di waktu yang bersamaan, polisi datang ke sana untuk menangkap para perampok. Washburn, there's the exit. Yes, we're
Beberapa waktu kemudian di sebuah sirkuit NASCAR, akhirnya cita-cita Belle bisa tercapai. Dia saat ini membalap menggunakan Chevrolet Monte Carlo untuk mengikuti kejuaraan NASCAR. Kebahagiaan Belle bertambah saat Jesse melamarnya melalui billboard. Sementara, Andrew yang telah kembali ke kepolisian juga datang ke sana bersama Martha untuk menonton balapan. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Taksi. Film remake dari Taksi versi Prancis yang tayang di tahun 2004. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, setiap anggota harus bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menutupi kekurangan dengan kelebihannya. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.